بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. نشكر سمان جدمانتو على الهدية وبارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نشكر الله جبودلي على الهدية وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نشكر الله جبودلي والشعب الأندونيسي وبارك الله فيكم. Yuk berkhidmat bersama untuk kemanusiaan dengan berdonasi ke Laju Peduli. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah para semua tim ya dan keluarga besar Laju Peduli, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kesabaran dan memudahkan semua urusan di dalam perjuangan kebaikan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah tergabung baik yang ada di live YouTube atau di Zoom atau di kanal yang lainnya. Alhamdulillah pada sore hari ini adalah Jumat terakhir ya, Jumat terakhir di bulan Desember dan ini adalah Jumat terakhir di tahun 2021. Tentu kita semua berdoa, bermohon, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang sudah berlalu, Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dan mudah-mudahan tahun depan, semua hajat-hajat, semua keinginan, semua impian, ya Allah kabulkan, Allah ijabah doa-doa kita ya. Bismillah ya. Bagi sahabat semua yang belum nikah, tahun depan akad nikah ya. Bismillah ya. Bagi tahun depan yang belum lunas hutangnya ya, beres hutangnya tahun depan udah nggak ada lagi, nol ya. Nah, bagi yang belum memiliki keturunan ya, Bismillah tahun depan gendong anak ya, nggak ada yang mustahil buat Allah, kecil buat Allah. Dialah Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang manusia bilang nggak mungkin, bagi Allah kecil buat Allah ya. Jadi maka jadilah ya. Dan pada sore hari ini senang sekali saya bisa hadir di forum yang diadakan oleh teman-teman dari Laju Peduli. Dan tentu pada sore hari ini kita semua ingin berinteraktif ya, maka silahkan bagi yang berkenan mengaktifkan videonya akan lebih baik ya. Dan nanti bisa bertanya, berkomentar, dan kita bisa saling bermuajahah ya, bertatap wajah. Tentu tetap menutup aurat, menjaga sekitaran kita, jangan sampai ada yang terlihat ya. Insya Allah akan lebih baik ya dan lebih berkah. Dan saya mengingatkan ini hari Jumat terakhir ya. Mari sama-sama kita bersedekah terbaik ke Laju Peduli. Di Laju Peduli ada program yang Masya Allah keren banget ini ya, untuk santri-santri para penghafal Quran se-Indonesia ya, Masya Allah. Dan sore ini juga nanti tolong diberikan linknya ya,
Insya Allah kita akan bersedekah bareng-bareng. Saya juga ikut bersedekah sore di hari Jumat. Insya Allah kita akan sama-sama bersedekah dengan sedekah terbaik di Jumat akhir pekan ini. Dan ini adalah saat-saat mustajab untuk berdoa. Dan ada suara seset itu apa ya? Tes. Iya, nampaknya ada suara yang bocor tadi. Ya, baik. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi pertanyaannya, Ustadz, generasi emas dengan Quran. Emang generasi emas itu bisanya hanya dengan Quran atau bisa nggak digantikan gitu? Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi sejarah ya, jadi kita lihat aja dulu sejarahnya ya, ceritanya gitu ya. Ya, generasi-generasi terbaik, generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang pernah mencatat tinta emas dunia, peradaban dunia dengan tinta emas selama 1300 tahun, itu adalah generasi yang justru muncul dari inspirasinya Al-Quran. Kalau kita lihat misalnya ya, kalau kita lihat penemu angka 0 misalnya ya, itu adalah terinspirasi ya dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk memikirkan alam semesta dengan kesempurnaannya. Kita lihat misalnya bagaimana inspirasi Ibnu Firnas menemukan pesawat ya bisa terbang ya. Itu terinspirasi dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan burung bisa terbang dengan kedua sayapnya dengan seizin Allah. Jadi kalau kemudian kita menilik atau melihat dari potret-potret generasi dulu hebat-hebat ya, bisa mengalahkan peradaban Romawi, bisa menumbangkan Bizantium Persia, ya, bisa nguasain 2/3 benua, aduh luar biasa ya. Padahal zaman itu nggak ada internet loh, ya. Zaman itu cuma naik onta, naik kuda gitu ya. Tapi masya Allah mereka bisa menaklukkan 2/3 belahan dunia. Ini kan keren banget ya. Bahkan mereka itu bukan hanya menaklukkan 2/3 dunia, tetapi mereka juga mengukir peradaban dunia ini dengan tinta emas. Ya, misalnya kita lihat Islam bisa sampai ke Nusantara, ya, berarti kan berubah Nusantara ini karena diantar oleh Al-Quran. Nah, kalau kemudian kita lihat kenapa Al-Quran, ya karena memang Quran itulah inspiratornya. Coba teman-teman bayangin, ya, apa yang menjadi perbedaan generasi dulu dengan generasi sekarang? Pertanyaan saya, kenapa generasi dulu hebat, sekarang tidak jauh sekali ya kehebatannya, berkurang gitu ya. Kalau powernya udah turun gitu. Nah pertanyaannya, apakah Quran dulu dengan Quran sekarang berbeda? Apakah Quran dulu 114 surah ya, maaf, dan sekarang itu jadi 113? Ya. Apakah kemudian dulu itu 30 juz sekarang jadi 29 juz? Tidak Ustaz, tetap sama. Tidak kan? Qurannya sama, ya kan? Hadisnya juga sama. Tapi mengapa ya? Kok dulu jadi begitu, kok sekarang jadi begini? Itu ya. Apa yang membedakan dulu dengan sekarang? Padahal Qurannya sama. Nah, disinilah letak bedanya. Generasi dulu, generasi yang mereka mengamalkan setiap ayat-ayat cinta dari Allah. Sementara generasi sekarang adalah generasi yang mengabaikan Al-Quran. Teman-teman semuanya, coba buka Qurannya, Quran surah Al-Furqan, ya. Coba teman-teman lihat di ayat ke-30 di sana. Ya, ini sebagai bukti bahwa Nabi itu khawatir banget gitu ya. Nabi itu cemas banget dengan kondisi umat hari ini. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada umat hari ini adalah yang Nabi khawatirkan 14 abad lalu. Nah, sudah. Mungkin nanti host juga bisa bantu untuk menampilkan di layar, juga bisa ya, bagi teman-teman yang sudah pegang Quran juga bagus. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhazul Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, wahai Allah, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya umatku akan menjadi umat yang mengabaikan Al-Quran.
Nah, jadi Nabi 1400 tahun yang lalu udah wanti-wanti, udah waspada. Kenapa? Karena satu saat nanti umat ini tidak lagi menjadikan Quran sebagai imam, tapi sebagai makmum. Yang namanya makmum gimana? Ya, di belakang ngikut. Ya. Nah, harusnya kita itu jadinya imam itu Quran, kita yang ngikut, bukan Quran yang ngikut kita. Kalau imamnya itu adalah Quran, berarti kita yang ikut apa kata Quran. Sami'na wa ata'na. Itu baru benar. Itu baru generasi emas. Nah, kalau generasi hari ini, Masya Allah, Quran bilang apa? Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Pacaran di mana-mana. Apalagi malam tahun baru. Waduh. Ya kan? Nah, ya kan? Quran bilang apa? Jangan berzina, jangan dekati zina. Malah dilakukan. Quran bilang apa? Jangan makan riba. Wa halallahu bai'a wa harama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Wah, di mana-mana riba. Ada pinjol, ya, ada transaksi-transaksi kartu kredit, ada MLM, ada leasing, ada macam-macam gitu kan, beli motor pakai hutang bank gitu ya, beli rumah pakai KPR, itu kan semuanya adalah aspek ribawi. Padahal Nabi sudah, Quran bilang apa? Wa haramu riba, Allah haramkan riba. Tapi malah dilaksanakan. Jadi hari ini Quran tidak jadi imam, tetapi jadi makmum. Nah, jadi kalau pertanyaannya, Ustadz, apakah generasi emas itu bisa hanya dengan Quran? Hanya dengan Quran. Kenapa? Karena secara sejarah terbukti. Oh, berarti dengan sejarah kita bisa bukti. Satu, sejarah. Yang kedua, secara dalil. Maksudnya, secara dalil bahwa Al-Quran itu adalah kitab la raiba fih. Tidak ada sedikit pun, tidak ada secuil pun keraguan di dalamnya. Berarti apa? Tidak ada ragu, kiamat pasti. Berarti apa? Tidak ada keraguan, mati pasti. Tidak ada keraguan, berarti apa? Berarti yaumil hisab pasti. Tidak ada keraguan, berarti surga pasti. Tidak ada keraguan, berarti neraka pasti. Nah, kalau kemudian kita beriman kepada Quran, maka yang terjadi adalah kita akan mendapatkan keyakinan yang takkan pernah tergantikan. Itulah yang disebut dengan iman, atau kita sebut dengan spiritual power. Nah, makanya kenapa generasi emas itu mereka bisa hebat seperti itu. Tidak tahu lelah, tidak tahu letih, tidak hitung jarak, bisa sampai Cina, bisa sampai India, bisa sampai Nusantara, bisa sampai Amerika, bisa sampai Papua, bisa sampai mana-mana. Kenapa seperti itu? Karena mereka yakin balasan Allah, mereka menghantarkan hidayah, mereka akan mendapatkan pahala bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ada dua alasan, Mas Hamzah, kenapa kemudian Quran adalah dasar untuk terwujudnya generasi emas atau golden generation. Jadi kalau nggak seperti itu, ya berarti nggak bisa kita. Berarti dasarnya dua. Yang pertama secara sejarah terbukti loh, ya, proven loh, pasti loh. Yang kedua secara dalil. Jadi dua hal yang menyebabkan generasi kita hari ini harus pakai Quran. Tidak boleh tidak. Masya Allah. Ustaz Fatih Karim ini jelas sekali ya teman-teman sahabat lagi semua dan sahabat cinta Quran. Jadi dua faktor itu sudah sangat kuat Ustaz ya, karena sejarah artinya sudah dilakukan, sudah terbukti, dan juga dalil yang tidak mungkin diragukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, itu kan tadi terkait sejarah, artinya generasi emas sudah pernah ditorehkan di masa lalu. Nah, terkait masa sekarang nih, apakah bisa dikatakan ya di generasi sekarang itu adalah juga generasi emas yang juga dengan Al-Qur'an? Karena sudah mulai banyak nih orang-orang yang mulai melek Al-Qur'an, sudah mulai mau belajar tafsir, menghafal Quran bahkan. Tapi apakah sudah bisa dikatakan kita ini sudah generasi emas atau masih generasi perak atau perunggu jangan-jangan? Atau tembaga ya. Iya. Bagaimana dengan generasi hari ini? Ya sekarang gini, kan kita memang melihat potret ya. Potret itu artinya kita mengcapture secara umum. Kalau mengcapture-nya terlalu detail, ya kita akan menemukan sekarang mulai tumbuh generasi penghafal Quran, mulai banyak rumah tahfiz, ya kan? Mulai banyak anak-anak yang jago
juara, bahkan bisa masuk kampus PTN hanya dengan hafalannya. Ada pedagang yang mau digratiskan dibayar dengan hafalan Ar-Rahman. Nah, ada juga seorang anak pemulung yang kemudian dia menjadi orang yang hidupnya beruntung, bisa diumrohkan, dihajikan hanya karena hafal Quran. Itu kan potret-potret kecil. Nah, tapi kalau kita potret ya, kalau di handphone itu kita capture ya, secara umum, secara besar, generasi hari ini generasi yang jauh dari Islam, ya, pacaran masih mendominasi, Korea waves ya, generasi ya, budaya Korea masih begitu kuat, ya nggak? Masih ingat nggak? Hanya gara-gara kotak makanan cepat saji itu berubah jadi ungu, ya, kemudian beli sampai kotak itu harganya 500.000 juga mereka beli. Itu kan pertanyaan saya, mayoritasnya Muslim atau non Muslim? Muslim. Pasti Muslim gitu kan. Valentine, hari kasih sayang ya, penjualan kondom, alat kontrasepsi naik sampai 300%. Pertanyaan saya, ini kan capture big picture, kalau kita lihat big picture ya. Kemudian kemarin ada pasangan yang hamil di luar nikah ya. Kemudian mereka berencana melakukan aborsi ya, dan akhirnya karena nggak mau diaborsi, wanitanya kemudian akhirnya bunuh diri di atas makam ayahnya. Nonton ya, tahu ya peristiwanya ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, peristiwa-peristiwa kayak gini itu kan sebenarnya capture, gambar, potret bagi kita bahwa generasi hari ini something wrong nih. Pasti ada yang salah nih. Pasti ada yang keliru nih. Kenapa? Karena generasi dulu nggak gitu. Ya, generasi dulu tuh nggak gitu. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, berarti Ustadz, kan tapi sekarang kan sudah mulai muncul nih kesadaran. Berhijab di mana-mana. Iya, bagus. Kajian di mana-mana. Banyak ustadz-ustadz muda-muda ya. Dulu kan ustadz tua-tua ya. Kiai Haji Zaiduddin MZ, Kiai Haji Aliyafi ya, Kiai Haji siapa ya? Banyak sekali guru-guru kita yang udah sepuh gitu ya. Kalau sekarang guru-gurunya muda-muda gitu ya. Bahkan Masya Allah ya, dari lulusan-lulusan luar negeri, dan Masya Allah hafalan Qurannya juga canggih-canggih. Nah, ini berarti ada gejolak atau ada potensi umat Islam Indonesia ini menuju kembali kepada generasi emas. Jadi menurut saya ini langkah bagus. Bahkan harus kita teruskan. Jadi kalau volume itu, kalau kita nonton dengerin radionya dikuatin volumenya gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, bagaimana dengan potret generasi hari ini? Potret generasi hari ini secara umum kita lihat memang masih jauh dari Islam. Jauh dari Islam. Itu baru yang kelihatan aja ya. Coba teman-teman jujur deh, berapa banyak yang sholat subuhnya di masjid? Orang tua atau anak muda? Orang tua, Ustaz. Orang tua. Siapa yang azan? Kakek-kakek. Siapa yang imam? Kakek-kakek. Siapa yang makmum? Kakek-kakek. Siapa yang masbuk? Kakek-kakek. Anak mudanya ke mana? Bablas subuhnya jam 8. Bablas subuhnya jam 10. Itu subuh apa dubuh? Duha plus subuh, ya kan? Namanya dubuh, duha plus subuh. Ya kan? Nah, jadi coba deh, jujur deh teman-teman, coba lihat kalau ke masjid-masjid di komplek-komplek perumahan, hampir mayoritasnya orang tua. Pertanyaannya, kemana anak mudanya? Kemana generasinya? Coba. Kemana anak-anak mudanya? Nah, ini kan sebuah tanda sebenarnya, artinya secara gelagat, artinya secara geliat itu ada, tapi secara potret umum masih sedih sih, kondisinya masih sedih banget. 2021 ini hampir semua pemakai narkoba itu anak muda. Ya, 2021 ini banyak wanita yang jual diri, ya, selebgram yang ketangkap jual diri, mayoritasnya itu orang-orang selebgram, orang-orang muda, karena orang tua pasti nggak laku, ya kan? Kemudian kita lihat juga yang banyak mempengaruhi YouTuber di negeri ini semuanya orang-orang muda. Jadi potretnya masih potret begitulah ya, potret pergaulan bebas, potret kehidupan tanpa aturan, ya, potret hidup tanpa Allah gitu ya. Jadi potretnya seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang secara umum hari ini ada geliat, tetapi masih belum dominan. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Jadi awal-awal atau langkah menuju ke generasi emas ini sudah mulai terlihat ya, dari mulai banyaknya
hijrah, tren hijrah, mulai berjilbab, mulai menutup aurat, mulai melek Al-Quran, tahsin Al-Quran. Tapi kalau secara umum tuh masih sangat jauh, sangat jauh. Jadi sepertinya tugas kita, tugas Ustadz Fatih Karim juga, tugas Cinta Quran, Laju Peduli ini masih panjang untuk mengembalikan kejayaan melalui generasi emas ini, Ustadz ya. Banget. Jauh banget nih. Nah, Ustadz, sebagai yang rata-rata kayaknya yang ada di sini anak-anak muda nih Ustadz ya. Nah, anak umur 20 sampai 35 tahunan yang mungkin kita juga sama-sama pengen banget jadi bagian dari generasi emas. Tadi kalau yang dari Ustadz sampaikan ini kayaknya generasi emasnya masih sangat jauh nih. Mungkin kitanya udah tua baru ada generasi emas itu. Nah, biar kita jadi kebagian jadi generasi emasnya nih Ustadz, apa nih harus kita mulai viralkan kah atau kita mulai gaungkan bersama-sama nih Ustadz? Oke. Yang pertama, bagaimana nasib umat Islam, bagaimana nasib umat Islam 20 tahun yang akan datang, itu generasinya Mas Hamzah, generasinya di sini ada Mas Rizwandi, generasinya Mbak Anggita, generasinya Mas Dedi gitu ya, generasinya teman-teman nih. Karena 20 tahun yang akan datang, Mas Hamzah, saya sudah umur 60 tahun, 62 tahun. Ya. Nah, 20 tahun yang akan datang, antum itu sebaya saya hari ini umur 40-an. Pertanyaan saya, siapa yang memimpin 20 tahun yang akan datang? Anak muda. Lah kalau anak mudanya hari ini udah hancur gimana? Siapa pemimpin 20 tahun yang akan datang? Bisa kebayang ya, potret generasi muda kalau kayak gini potretnya, ya. Yang muda mabok kata Ahmad Dhani ya, yang tua korup gitu ya, yang muda mabok, yang tua korup gitu ya, jayalah negeri ini, jayalah negeri ini. Waduh, bagi teman-teman yang ngefans sama Mas Ahmad Dhani pasti tahu itu lagu apa ya. Nah, jadi ya bagaimana kalau yang mudanya mabok ya, yang tuanya korup ya, dan Indonesia itu dinobatkan sebagai negara paling korup nomor 1 di Asia. Kan ngeri kita ya. Pesantren dikorup, pengadaan beras dikorup, pengadaan PCR dikorup, pengadaan apalagi kemarin kena korup lagi tuh, ini dana bansos COVID dikorup, ya kan? Coba kejam sekali. Nah, pertanyaan saya, siapa mereka? Mereka adalah generasi 20 tahun yang lalu. Jadilah mereka hari ini. Nah, pertanyaannya, siapa generasi 20 tahun yang akan depan? Ya hari ini. Kalau hari ininya begini, ya hancurlah semuanya. Makanya apa? Apa yang harus dilakukan? Nah, pertanyaan Mas Hamzah bagus. Yang pertama, teman-teman semuanya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi golden generation? Apa yang harus kita bisa lakukan? Yang pertama, kita harus menginstal Islam. Mas Hamzah, kalau misalnya kita pakai, katakan misalnya kita punya aplikasi, misalnya aplikasi Quran, kok nggak bisa dipakai? Kenapa nggak bisa dipakai? Karena kita nggak install. Kalau udah diinstal kan bisa tuh. Mas Hamzah mau main game, ya nggak? Kan harus diinstal dulu, baru bisa running kan? Nah, kenapa nggak bisa dipakai? Karena uninstall. Nah, kenapa umat Islam hari ini mundur? Karena umat Islam uninstall Quran. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana caranya hari ini supaya kita menjadi generasi emas? Ya install Quran. Install Quran itu berarti apa? Kajian ikut, mulai lagi belajar lagi huruf hijaiyah, mulai lagi. Coba Mas Hamzah pikirin, 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Dan hampir 70%-nya anak muda. 58% itu berarti 110 juta jiwa. Ada ratusan juta, gila ini, ya, ratusan juta loh yang nggak bisa baca Quran, bukan 1 juta 2 juta, 120 juta umat Islam nggak bisa baca Quran. Ustadz maaf, itu data dari mana? Biro Pusat Statistik Republik Indonesia, resmi itu, ya. Bahkan kalau kata PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, teman-teman di sini ada yang tahu ya kuliah di PT IKI. Nah PT IKI 73% malah yang tidak bisa baca Quran. Kan serem. Nah, pertanyaan saya, siapa yang bisa menolong negeri ini 20 tahun yang akan datang kalau bukan kita? Berarti apa? Yang pertama, install Quran. Berarti apa? Baca, fahami, hafalkan, ajarkan,
pelajari Quran. Yang pertama, install Quran. Yang kedua, teman-teman semuanya harus berkumpul dengan orang-orang soleh. Laju peduli buat komunitas. Namanya komunitas misalnya pejuang Quran. Nah, atau misalnya apa? Brother in Islam. Wah, gitu ya. Pelajar buat apa lagi? Komunitas Islamic Right for Jannah. Gitu ya. Jadi komunitas-komunitas ini akan bergerak untuk apa? Ngajak teman-temannya. Ya, ngajak teman-temannya yang motoran, ajak main motor tapi ngajak sholat, yang main sepeda, ajak teman-temannya biar kemudian mendekat pada Quran. Ya enggak? Yang kemudian sudah hijrah duluan, ajak teman-temannya. Tips yang kedua agar kita menjadi generasi emas adalah kita harus punya kelompok atau komunitas yang tugasnya mengajak kepada kebaikan. Harus yang kedua nih. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi generasi emas? Yang ketiga, kita harus belajar, betul-betul belajar. Bagaimana sikap, tingkah laku, kebiasaan generasi-generasi sebelum kita. Generasi terbaik. Karena kalau kita mau tahu bagaimana generasi terbaik hari ini, harus ngikut cara. Pabriknya sama. Kok hasilnya beda? Ya enggak? Bahan bakunya, Mas Hamzah masukin gula. Ya kan? Mas Hamzah masukin susu. Mas Hamzah masukin kopi. Mestinya yang keluar kopi susu. Nah, ini aneh. Masuk kopi, masuk gula, masuk susu. Yang keluarnya apa? Teh manis panas. Bingung kita. Padahal bahan bakunya sama. Berarti apa? Berarti ada yang salah di pengelolaannya. Ada yang salah pada saat di inputnya. Maka yang ketiga, teman-teman semuanya, kita harus belajar kopas bagaimana generasi-generasi sebelumnya bisa hebat. Kita harus belajar sejarah, mau nggak mau. Anak muda harus rajin belajar sejarah. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana agar kita bisa memimpin peradaban dunia? Kita harus kuasai ilmu dan teknologi. Nah, hari ini kita malas banget belajar. Ya nggak? Punya handphone canggih, tapi bisanya cuma selfie sama foto. Ya. Nah, tapi nggak tahu fungsi-fungsi teknologinya. Kita bisa buat video editing loh. Kita bisa buat video keren loh. Kita bisa buat konten yang cakep loh. Kita bisa ngalahin konten salam dari Binjai loh. Kita bisa ngalahin konten YouTuber-YouTuber yang anfaedah loh. Kita bisa, wah bisa. Caranya gimana? Belajar teknologi. Kenapa sih TikTok itu dihiasi dengan joget-joget nggak karu-karuan? Kenapa nggak dihiasi dengan kebaikan-kebaikan? Kenapa nggak dihiasi dengan keteladanan? Karena nggak ada yang mau mulai untuk menginspirasi. Makanya apa? Ayo masuk. Ayo belajar. Ambil teknologi. Jadi teman-teman semuanya, generasi peradaban emas itu install Quran. Yang kedua, bergabunglah, bentuklah kelompok-kelompok kebaikan. Yang ketiga, teman-teman harus belajar sejarah keagungan peradaban Islam emas sebelumnya. Dan yang keempat, teman-teman semuanya harus kemudian belajar ilmu-ilmu yang sifatnya dunia. Apa itu? Teknologi, sains, apalagi politik, ya. Ekonomi, belajar supaya apa loh? Bagaimana mau menguasai dunia kalau kita nggak cerdas urusan yang namanya jurus-jurus naklukin dunia, gitu, Mas Hamzah ya. Bismillah. Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Fatih Karim ya. Tadi kita sudah dengar teman-teman ya. Jadi buat jadi generasi emas 20 tahun mendatang ini ada 4 langkah yang semuanya ini harus ada 4-4-nya gitu ya. Tadi yang pertama install Quran. Kita harus lebih dekat dengan Quran. Bayangin ya 56% itu nggak bisa baca Al-Quran, gimana mau baca, bisanya juga belum. Ini masih PR. Yang bisa aja belum mau baca ya Ustaz ya. Ya, betul. Itu berarti masih panjang sekali. Itu nomor 1 aja udah seperti bisa beberapa tahun lagi gitu ya. Dan yang kedua tadi juga punya circle yang positif yang mengajak terus pada Al-Quran, pada kebaikan. Artinya teman-teman kita penting banget ya di era yang kebanjiran informasi ini, kita memfilter informasi-informasi, cari-cari lingkungan bersahabat dengan yang benar ya. Jadi bukan cuma yang baik aja. Yang baiknya nggak cukup, tapi juga harus benar. Dan juga yang ketiga tadi, belajar sejarah. Kita belajar pola-polanya, belajar role modelnya, tokoh-tokohnya. Karena banyak sekarang Ustaz salah idola ya Ustaz ya. Idolanya orang-orang yang nggak jelas gitu ya, nggak tahu apa yang diidola juga aneh gitu ya. Kita lupa pada tokoh-tokoh yang seharusnya kita idolakan. Dan yang keempat tadi adalah ilmu. Nah ini penting.
Kadang-kadang kalau udah yang Islami banget, kadang-kadang dunia malah dilupain, kebablasan gitu, Islaminya itu, agamisnya kebablasan. Sedangkan yang dunia banget juga nggak ada Qurannya, ini juga salah. Jadi kita harus dua-duanya komplit, Masya Allah. Ini dahsyat banget nih materi kita pada hari ini ya, buat menjadi generasi emas dengan Al-Quran. Nah Ustadz, kita lanjut lagi nih Ustadz ya, sebelum nanti teman-teman sahabat laju dan sahabat cinta Quran dan semangat banget bergabung di Zoom kali ini maupun di YouTube, boleh banget nih ya kirim pertanyaan langsung di kolom chat sebelum nanti kita muhasabah akhir tahun bersama Ustadz Fatih Karim. Nanti akan ada insya Allah 1-2 pemenang atau pertanyaan terbaik akan mendapatkan merchandise langsung dari Palestina. Karena kado akhir tahun ini 1000 penghafal Quran selain akan disalurkan ke Indonesia, penghafal Quran Indonesia juga akan disalurkan ke penghafal Quran yang ada di Palestina. Saudara-saudara kita sedang berjuang di sana insya Allah. Mohon doanya semuanya, mohon dukungannya. Oke, silahkan yang mau bertanya di kolom chat gitu ya. Ini baru ada, ada pertanyaan nih Ustadz nih. Saya boleh izin bacakan Ustadz ya? Boleh. Dari Kak Suana, @amat_ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mewujudkan keturunan yang generasi Quran? Namun kita belum ada anaknya, dalam tanda kutip belum dikasih keturunan. Apakah ada trik buat para orang tua untuk bisa melahirkan keturunan ahli Quran? Syukran kasih. Masya Allah, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi bagaimana agar kita bisa mencetak ya anak-anak keturunan itu menjadi anak-anak yang cinta, yang demen gitu ya, yang hatinya terpaut sama Quran. Yang pertama bapak ibunya dulu. Ya, berarti Mas Hamzah udah nikah belum? Mas Hamzah sudah nikah? Oh belum. Ini dia nih masalahnya di sini nih. Harusnya Mas Hamzah udah nyontohin ya nikah ya tahun depan ya paling lambat ya. Di sini banyak kok, tinggal pilih aja ya. Masya Allah. Masalahnya cuma satu, dia mau apa enggak gitu ya. Itu dia Ustaz. Ya, jadi gini. Bagaimana agar orang tua suka, bagaimana agar anak-anak suka baca? Ya bapak ibunya harus suka baca dulu, karena anak itu ngelihat orang tua. Ya kan? Anak itu ngelihat orang tua. Punten teman-teman semuanya, kalau Kamis malam teman-teman bisa nonton Sejarah Peradaban Islam, itu yang ngisi anak saya live di YouTube Cinta Quran TV. Ya. Nah, kenapa anak saya bisa seperti itu? Ngisi kajian usianya SMP kelas 3. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena tiap hari ngeliatin bapak ibunya ngisi kajian. Dari mulai merah tuh Alif tuh, Bang Alif tuh ya anak pertama, dari mulai merah digendong sama ibunya sampai sekarang itu ngeliatin tiap hari bapak ibunya itu kayak gitu. Ya, dia juga akan terikut seperti itu kan. Nah, oleh karena itu kalau kemudian orang tuanya rajin baca, anaknya ikut. Kalau orang tuanya ngerokok, anaknya ikut. Kalau orang tuanya itu rajin baca Quran, anaknya ikut. Makanya apa? Pertama, berarti carilah pasangan hidup yang Qurani banget. Ya, kenapa? Nggak main-main loh Mas Hamzah untuk jadi ibunya anak-anak loh. Makanya saya milih istri nggak main-main. Ya, kenapa? Karena bagi saya ini adalah masa depan anak-anak. Makanya apa? Saya pilih wanita yang betul-betul sangat cinta dengan Quran. Nah, satu ya. Yang kedua, kemudian bagaimana? Berdoa, minta sama Allah. Ya Rob, Robbana, hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun wajalil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kami pasangan hidup yang dia senantiasa hatinya terpaut dengan Al-Quran. Minta sama Allah. Minta doa. Nah, nanti malam teman-teman boleh gabung ya di acara live YouTube-nya Cinta Quran TV jam 2.30 malam. Wah, kita munajat bareng jam 2 sampai jam 4 sampai subuh ya. Masya Allah, tahajud bareng, kemudian kita doa bareng. Bismillah ya. Untuk apa? Agar dapat tadi keturunan. Yang ketiga, tentu kalau sudah nikah belum dapat keturunan, berarti apa? Ya, kita harus jaga kesehatan, fisiknya harus dijaga, jangan ngerokok, jangan minum homer, ya kan? Olahraga yang teratur, pola makan yang sehat. Insya Allah lahir anak-anak keturunan yang keren-keren, hebat-hebat. Pingin ya, teman-teman?
Coba ketik di kolom chat ya. Siapa yang pingin punya anak-anak soleh dan solihah? Siapa yang pingin punya anak-anak yang akan membuka pintu surga buat orang tuanya? Katakan pingin, hati-hati loh. Ini hari Jumat loh teman-teman. Jumat, sore lagi. Masya Allah. Ya, hati-hati. Hati-hati apa yang diketik, itu malaikat mengijabah doanya. Saya sangat pingin Ustadz, saya sangat pingin. Ketik, ya Rob, aku pingin banget punya anak keturunan yang soleh, yang hebat, yang lebih hebat daripada aku, yang lebih soleh daripada aku. Pingin ya? Bismillah, saya aminkan. Teman-teman aminkan semua yang berdoa, yang ketik di kolom chat, doakan semuanya. Bismillah, amin. Ya, amin. Insya Allah. Ya, nggak ada yang mustahil. Nah, jadi bagaimana anaknya mau cinta sama Quran kalau bapak emaknya nggak pernah bisa baca Quran? Gitu ya, bismillah ya. Tuh. Jadi dimulai dari orang tuanya dulu yang jelas Ustaz ya. Betul. Lagi-lagi kita naikin kapasitas kita, dan juga kalau belum yang punya pasangan carilah langsung yang udah jadi gitu, seperti yang udah ahli Quran. Saya tuh saya tuh Mas Hamzah waktu masih kecil ingat banget. Saya tuh sering tidur di pangkuan ibu saya. Saya masih kecil, itu usia TK, TK dan sebelum TK itu saya tidur di pangkuan ibu saya. Ibu saya tuh selalu habis subuh tuh baca Quran. Selalu ibu saya itu habis subuh, habis sholat fardu, ibu saya selalu baca Quran. Dan ibu saya itu selalu sholat di awal waktu. Sampai sekarang. Jadi kalau lagi naik mobil nih Mas Hamzah, ya azan nih, ibu saya suruh pinggir. Cari masjid. Saya bilang, iya bentar lagi ini udah macet. Iya, macet, cari pintu tol keluar cepat segera. Masya Allah, ibu saya tuh. Nah, makanya kalau ibu saya begitu, ya nular ke anaknya. Gitu ya. Jadi makanya ibu ya, hati-hati ya teman-teman yang ikhwan ya, cari akhwat. Makanya hati-hati Mas Hamzah ya. Akhwat itu dilihat itu masa lalunya. Nah, kalau laki-laki dilihat masa depannya. Makanya awas, hati-hati, jangan pernah nodai masa lalu kita. Tahun 2021 harus tahun yang betul-betul taubatan nasuha. Mas, tahun 2021 itu Mas, COVID banyak menghabisi para ulama. Hampir di catatan MUI, 925 ulama-ulama Indonesia meninggal dunia. 900 ulama, bayangin. Itu yang tercatat loh. Ya kan? Yang tercatat. Yang nggak tercatat, saya yakin 1000 lebih ulama wafat. Ya kan? Ingat nggak gelombang kedua, rumah sakit sampai penuh. Ingat nggak gelombang kedua, oksigen aja langka. Ingat nggak gelombang kedua, wah orang semua minum jahe segala macam. Itu terjadi di 2021. Belum banjir di mana-mana. Malaysia sampai tenggelam habis. Ya, belum Semeru. Belum kemarin kejadian gempa 7,5 skala Richter di daerah NTT. Belum Gunung Merapi sudah mulai mengeluarkan larva panasnya. Pertanyaan saya, apalagi kita nih kalau bukan taubat? Udah taubatlah, ya, bersegeralah, taubatlah, ya, teman-teman semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, ya, bersegeralah kalian minta ampunan dan rahmat dari Tuhan kalian dan surganya, yang surganya seluas langit. Bayangin langit gimana luasnya. Dan seluas bumi. Udah luas langit, nggak ada batas. Ditambah luasnya bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Surganya Allah. Teman-teman, tanggal 31 malam ini, mari sama-sama kita muhasabah. Apakah bertambahnya umur, bertambah pula amal-amal kita. Atau jangan-jangan kita ini termasuk orang yang rugi. Umurnya bertambah, tapi dosanya juga berlipat ganda. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah, itu dia Ustaz yang kita sangat butuhkan. Tentunya di tema besar kita muhasabah akhir tahun adalah pertaubatan kembali. Tadi buat yang punya masalah yang sudah tidak baik, gitu ya, yang sudah sepertinya tidak bisa dimaafkan, jangan berputus asa ya Ustaz ya, karena satu-satunya tempat untuk bertaubat dan beramal soleh itu di dunia, gitu ya. Masih hidup tadi yang kayak Ustaz bilang, ada orang-orang berilmu loh, ulama itu 1000 lebih meninggal. Ini sudah tanda-tanda akhir tahun ya, karena sudah tanggal 31 Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz ya, sebelum kita lanjut ke muhasabah nih Ustaz. Makin merinding saya nih Ustaz kalau muhasabah akhir tahun ya, teman-teman juga kayaknya udah nggak sabar. Tapi masih ada pertanyaan dari Mas Adli Muhammad. Bismillah, izin bertanya Ustaz,
kalau mau ngebangun dan menjaga lingkungan Qur'ani yang istiqomah agar tetap bisa seimbang dengan kesibukan kerja sehari-hari bagaimana ya? Nah, itu Ustaz. Iya, memang gitu deh. Iya. Bagaimana menjaga agar seimbang gitu ya antara kerja dengan ibadah begitu ya. Nah, jadi yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah, Islam tidak mengenal pemisahan kerja dengan ibadah. Sesungguhnya kerja itu adalah ibadah. Sesungguhnya bekerja itu adalah ibadah. Jadi jangan pisahkan gini, kapan ya saya ibadah, kayaknya hidupnya kerja melulu. Jangan, itu salah tuh, salah banget. Oh jadi kerja itu ibadah? Oh iya dong, asal kerjaannya halal. Ya, nih catat nih, Nabi SAW sampai-sampai mengatakan ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, tidak bisa dihapus oleh saum, tidak bisa dihapus oleh haji. Masya Allah. Ada dosa, sholat, haji, saum, tidak bisa menghapusnya. Para sahabat bertanya, kaget kan, masa sholat nggak bisa menghapusnya? Bukankah sholat itu amal yang top? Masa puasa Ramadan tidak bisa menghapusnya? Bukankah Ramadan itu dahsyat? Masa haji nggak bisa menghapusnya? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa menghapusnya? Nabi katakan apa? Bekerja mencari nafkah yang halal. Jadi bekerja mencari nafkah yang halal itu ibadah. Jadi jangan gini loh. Kenapa ya aku tuh ngantor aja, kerja aja. Kapan aku ibadahnya? Lah itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Ustadz, saya desek-desekan di kereta api itu ibadah. Ibadah. Jadi Ustadz, saya itu jadi kuli bangunan itu ibadah. Ibadah. Jadi Ustadz, saya jadi meeting seharian, mikirin perusahaan, mikirin kerjaan, itu ibadah. Ibadah. Jadi sebenarnya nggak boleh ada pemisahan. Ya kan? Nah, jadi begitu ya. Jadi sebenarnya tidak terpisahkan. Kalau dia bekerja, kalau dia kuliah, kalau dia beraktivitas harian, jadikan semua itu adalah rangkaian ibadah kepada Allah. Biasa. Jadi jangan sampai kerja hanya sekedar kerja ya, lupa diniatkan untuk beribadah. Iya, juga, itu ibadah. Masya Allah, luar biasa nih Ustaz ya. Banyak kita nih yang lalai terhadap hal itu, termasuk juga mungkin diri saya sendiri gitu ya Ustaz. Makanya kita tuntutan yang namanya apalagi Mas Hamzah kalau kerjanya di Laju Peduli. Oh itu ibadah banget. Wah, Masya Allah, nolong santri. Wah itu pahalanya. Membangun pesantren. Mas Hamzah, tahu nggak? Kalau kita bersedekah untuk santri, 1 bulir nasi, bayangin. Antum pernah ngitung itu berapa butir nasi? Belum pernah itu. Wah, nggak pernah ngitung kan? 1 bulir nasi yang dimakan oleh santri itu dipakai untuk dia sholat. Seluruh pahala sholatnya pindah ke kita. 1 bulir. Kan ngasih beras nggak 1 bulir? Kan ngasih beras, wah, 1 karung. Ya Allah, apa kata Nabi? Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Masya Allah. Jadi sebutir kurma, teman-teman. Antum ngasih sebutir kurma sama santri melalui Laju Peduli. Apa kata Nabi? 1 butir kurma. Apa mungkin Mas Hamzah ada orang, saya sedekah 1 butir kurma, kayaknya nggak ada deh orang sedekah 1 butir kurma. Orang sedekahnya berapa Mas? Saya 1 kotak, saya 1 box, saya 1 tronton, gitu ya. Nah, kebayang pahalanya. Jadi gimana? Jadi Mas Hamzah dan teman-teman di Laju Peduli juga semangatlah. Kenapa? Karena pekerjaan antum juga ibadah. Sama kayak teman-teman di Cinta Quran tuh. Ya kan? Bangun pesantren, menghantarkan hidayah Quran, membebaskan buta aksara Quran, mengantar dana zakat. Wah, itu ibadahnya besar sekali pahalanya itu. Gitu. Setuju banget nih Ustaz. Ya pas banget kita di muhasabah tahun ini juga ada program yang sebentar lagi ditutup nih Ustaz, karena sudah mau akhir tahun. Itu kado akhir tahun 1000 penghafal Quran nih. Kita juga bekerjasama dengan Cinta Quran dan juga semangat bantu. Jadi buat sahabat Laju Peduli, sahabat Cinta Quran, kawan bantu gitu ya, bisa banget nih sebelum ditutup harus jadi bagiannya nih. Rugi banget kalau nggak jadi bagian dari ini, karena tadi kata Ustadz ya, disalurkannya itu bukan cuma kesembarangan orang yang entah siapa, tapi ini penghafal Quran loh, santri, yang mana nantinya
dia ketika semua santri-santri itu membaca Al-Quran, setiap hurufnya jadi 10 kebaikan minimal itu, Masya Allah mengalirnya jangan ditanya lagi. Apalagi nanti dia sampai jadi ustadz, mengajar lagi di amal jariah ini luar biasa sekali. Nah itu sudah dari kolom chat ya untuk nama rekening dan juga linknya. Bisa juga nanti cek di lajupeduli.com atau Cinta Quran Foundation. Nah itu bisa juga. Insya Allah kita akan salurkan di awal Januari. Nah itu dia tadi ya. Nah Ustadz, ini menarik nih Ustadz ya. Kita sudah ada di penghujung ya sebenarnya ya. Tapi saya cek chat dulu, takut masih ada yang nanya nih Ustadz. Nah, semuanya pada pengen didoain punya anak soleh-soleh yang hafal Quran Ustadz ya. Jadi bisa banget nanti ya di muhasabah ini. Nah Ustadz, bagaimana nih Ustadz? Apa kita sudah harus muhasabah akhir tahun dari sekarang? Sudah bisa dimulai? Boleh. Atau masih ada yang Boleh, mau silahkan. didiskusikan? Teman-teman mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mau nanya langsung video diaktifkan juga boleh. Nah, ini Silahkan. kesempatan luar biasa nih Ustadz ya. Bisa langsung kayak video call jadi rasanya nih ya. Iya. Aktifkan video, aktifkan Iya. suara. Kalau tadi sama adminnya atau sama hostnya di mute, itu kan lagi materi. Nah sekarang buat teman-teman, sahabat Laju, sahabat Cinta Quran, kawan bantunya, semangat bantu, yang mau bertanya langsung, itu boleh banget ya, biar lebih jelas gitu ya, sekalian biar tatap muka dan bersua sama Ustadz Fatih Karim yang eksklusif kita tampilkan di sore hari ini. Silahkan jika ada ya. Silahkan. Kolom chat, karena akan ada dua hadiah merchandise Palestina ya, yang eksklusif dari Laju Peduli buat sahabat yang bertanya dan tanya terbaik. Insya Allah. Masih malu kelihatannya. Masih malu-malu nih Ustadz ya, atau masih mikir ya, takut, belum siap kan kalau boleh. Nah, nanti nitip doa juga nih Ustadz, nitip doa agar cepat dikawin anak soleh-solehan nih. Kayaknya yang tadi bertanya nih Ustadz ya, sudah ngebet banget pengen punya anak. Ada pertanyaan dari Putri nih Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum, saya mau nanya, bagaimana cara mengetahui lawan jenis adalah jodoh terbaik? Wah, ini jadi jodoh ya? Gak apa-apa Ustadz ya. Pertanyaan sejuta umat ini. Ustadz, bagaimana mengetahui bahwa dia adalah jodoh terbaik kita? Yang pertama, dia adalah cermin kita. Ingat, jodoh itu cermin kita. Ya, kalau misalnya pernah cermin nggak, Mas Hamzah? Kira-kira cermin itu mungkin bohong nggak? Tidak Ustadz. Enggak. Kalau ada teh lalat di cermin gimana? Ada. Kalau hidungnya mancung di cermin gimana? Mancung. Cermin nggak akan bisa bohong. Jodoh bagaikan cermin, kata ulama. Jadi makanya bagaimana jodoh kita menggambarkan kita. Nah maka kalau kita dapat jodoh terbaik, ciri-cirinya apa? Yang pertama, tidak dengan jalan yang haram. Jadi dapat melalui pacaran itu bukan jodoh terbaik. Itu namanya jodoh hasil maksiat. Nah makanya kalau kita dapat jodoh terbaik dari jalan yang baik, ya enggak? Bagaimana rezeki yang terbaik? Ya dapat dari cara yang terbaik. Makanya saya sama istri dulu, Mas Hamzah dan teman-teman semuanya, saya nggak pacaran. Saya suka, saya naksir, kalau anak sekarang bilang saya tembak, langsung datang ke bapaknya. Langsung saya minta tanggal pernikahan. Udah langsung, cuma 3 bulan langsung nikah. Nah makanya lahirlah sekarang keturunan-keturunan yang seperti itu. Kenapa? Karena caranya dulu seperti itu. Begitu. Jadi yang kedua, bagaimana kita tahu dia adalah jodoh terbaik kita? Ya ketika akad nikah. Oh jadi Ustadz, jodoh itu ketahuinya ketika dia nikah bersama, akad nikah. Iya itulah jodoh kita. Dan yang ketiga, tentu ketika kita berserah diri kepada Allah dan Allah yang akan memilihkan. Allah yang akan menetapkan kepada kita. Itulah yang terbaik bagi kita. Maka ingat ya, mau dapat jodoh seperti Ali, antum ukhti harus jadi Fatimah. Kalau mau dapat wanita seperti Fatimah Az-Zahra, putri Nabi, ya antum harus jadi Ali. Artinya apa? Ya jangan sampai lah ya Fatimah mah nggak akan naksir sama Abu Jahal ya. Nah jadi teman-teman, jodoh mencerminkan kita. Jadi jawabannya adalah kembali lihat ke diri kita dulu, apakah kita sudah layak mendapatkan yang terbaik yang kita inginkan. Jangan-jangan kitanya ini belum, tapi sudah pengennya tuh yang tinggi, terlalu tinggi. Ya. Jadi lupa nih ya, lupa melihat ke dalam dulu. Jadi semoga terjawab Kak Putri, yang juga minta nanti didoakan kesembuhan ibunya sedang sakit osteoporosis pengapuran tulang, Ustaz.
Allah. Masya Allah, banyak sekali yang sepertinya butuh berdoa bersama ini muhasabah akhir tahun. Baik Ustadz, karena sudah cukup sore, sepertinya kita sudah bisa masuk ke sesi muhasabah Ustadz. Pada Ustadz Fatih Karim kami silakan. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bermuhasabah, berdoa, bermunajat kepada Allah. Dan ini adalah satu hari terbaik. Ini hari Jumat. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Dia adalah penghulu dari para hari. Hari Senin baik, hari Selasa baik, hari Rabu baik, hari Jumat hari terbaik. Dan waktunya ba'da asar menjelang maghrib. Nah ini sekarang ba'da asar menjelang maghrib. Itu adalah saat terbaik. Dan di majelis ilmu, waktu terbaik. Maka mari sama-sama kita semuanya istighfar. Teman-teman semuanya mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Semuanya istighfar. Semuanya jangan ada yang tidak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar semuanya. Bayangkan dosa-dosa kita sudah terlalu banyak. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa tangan kita, dosa kaki-kaki kita, dosa pikiran kita, dosa kepada orang tua kita, dosa kepada pasangan hidup kita, dosa kepada diri kita sendiri. Hari-hari kita penuh dengan dosa dan maksiat tanpa kita sadari, tanpa kita tahu ternyata dosa kita sudah terlalu banyak, sementara jatah umur kita semakin berkurang. Istighfar semuanya, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jangan-jangan jodoh kita belum datang, jangan-jangan rezeki kita sulit, jangan-jangan urusan kita susah, jangan-jangan keuangan kita bermasalah, jangan-jangan rumah tangga kita penuh dengan problem karena dosa dan maksiat kita terlalu banyak. Dosa dan maksiat kita mengganjal turunnya pertolongan Allah untuk kita. Maka teman-teman semuanya mari kita bermohon, bermunajah di waktu yang terbaik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, bimbing kaki-kaki kami, bimbing pikiran kami ini ya Allah, bimbing hati kami, bimbing rumah tangga kami, bimbing negeri kami ini ya Allah, agar senantiasa selalu bersamamu ya Allah. Ya Rabb, jangan ada Tuhan-Tuhan lain di hati kami ya Allah. Jangan ada Rabb ilah-ilah lain di hati kami. Jangan ada sesembahan lain selain Engkau ya Allah. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sepanjang tahun 2021 ya Allah, kami banyak menyaksikan banyak guru-guru kami yang wafat, banyak guru-guru kami yang meninggal dunia, sementara kami masih Engkau izinkan ada di dunia, karena Engkau tahu dosa dan maksiat kami masih banyak ya Allah. Dosa dan maksiat kami masih banyak, kami belum layak untuk pulang, maka Engkau beri kami kesempatan untuk bertaubat. Ya Rabb, terima taubat kami. Ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Ya Rabb, bimbing orang tua kami ya Allah. Mudahkan sakratul maut mereka ya Allah. Wafatkan kelak mereka dalam keadaan husnul khotimah. Jika mereka telah wafat, lapangkan kuburnya. Jadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman surga. Ya Allah, mudahkan kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jangan Engkau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa pasangan hidup kami, bimbing kami ya Allah. Ya Allah, kepada saudara-saudara kami yang belum punya keturunan ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Tahun depan mereka memiliki anak-anak dan keturunan yang soleh dan solihah. Kepada yang belum memiliki jodoh ya Allah,
Pilihkan jodoh yang terbaik di tahun depan ya Allah. Kepada yang masih sering meninggalkan sholat, masih sering meninggalkan Quran, bimbing hatinya ya Allah, agar tahun depan menjadi insan yang lebih soleh, menjadi sosok yang bukan hanya soleh bagi dirinya, tapi mensolehkan orang lain ya Allah. Ya Rob, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa guru-guru kami, ampunkan dosa-dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, mudah-mudahan tahun 2022 semua impian, semua keinginan dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala memudahkan, dan semoga apa-apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita perbuat di tahun 2021, Allah berkenan menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita. Allah lembutkan hati kita. Allah bukakan pintu-pintu rizki untuk kita, dan semoga Ramadan tahun depan kita masih bisa bersama-sama. Karena Ramadan tinggal 90 hari lagi. Semoga masih ada waktu tersisa untuk mengumpulkan bekal-bekal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz Fatih Karim atas muhasabah akhir tahunnya, atas ilmunya, atas sharing-sharingnya. Semoga Allah balas berlipat-lipat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu juga dengan terima kasih banyak para sahabat Lajnah Peduli, sahabat cinta Quran, kawan bantu semangat bantu yang sudah bergabung. Sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu Ustaz, boleh? Boleh. Ya. Silakan kepada Mas Tikaf yang selaku host atau co-host Zoom bisa bantu fotoin ya. Saya akan menghitung. Teman-teman silakan aktifkan kameranya ya, agar lebih bagus kita foto bareng. Teman-teman juga boleh screenshot langsung dari handphone atau laptop teman-teman, dan silakan posting di IG-nya, story-nya, dan tag kita @lajupeduli_official dan Ceki Foundation, Cinta Quran Foundation, dan tulis kira-kira dapat apa sih dari muhasabah tahun di sore hari ini. Insya Allah akan ada satu pemenang yang kita jadikan untuk mendapatkan merchandise Palestina dari Laju Peduli, insya Allah ya, yang quote-nya atau pesannya terbaik ya. Silakan aktifkan videonya. Kita mulai hitung ya. Siap untuk difoto oleh co-host Mas Tikaf. Saya akan tunggu mundur ya. Senyum semua. Muhasabah akhir tahun ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, angka 1. Ya, kita melepas 2021 dengan angka 1, artinya kita menang ya. 1, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Ustaz Fatih Karim. Terima kasih banyak sahabat Laju Peduli, sahabat cinta Quran, dan juga kawan bantu semangat bantu. Selesai sudahlah muhasabah akhir tahun kepada kesempatan hari ini. Saya mewakili Laju Peduli, Muhammad Hamzah, pamit. Semoga kita kembali bertemu di tahun 2022 dengan kondisi yang lebih baik. Amin. Mempunyai banyak sekali tabungan amal soleh, baik di dunia dan juga di akhirat. Dan juga Allah sudah hapuskan dosa-dosa kita di masa lalu dan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hamzah, makasih ya. Insyaallah sehat-sehat sekeluarga. Salam buat semua di Laju Peduli.
Insya Allah ketemu lagi. Saya pamit. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.